Keren banget ini. Waduh, keren filtrasinya. Taruh lele ini bagus ini. Halo guys, so good evening, welcome back to my channel. For now I just arrived in Holland, in Belanda. But itu bohong. Ini guys, ada di kampung Belanda, tapi Belandanya itu di Sampang, yaitu bekas dulu ini ditempati oleh Belanda. Sekarang tinggal gedung-gedungnya doang. Sekarang ditempati oleh orang Madura asli. Ini di sini. Dulu sejak tahun 1835 itu dia sudah ingin menguasai seluruh daerah di Jawa Timur. Nah, kesulitan sebenarnya masuk ke Madura ini sangat-sangat sulit. Satu-satunya wilayah di Indonesia, di Jawa Timur yang sulit dimasuki oleh Belanda adalah Madura. Kenapa? Karena Madura punya prinsip yang sangat-sangat kuat. Dan orang-orang kita sekarang kan bilang nih, orang Madura nih serem banget gitu. Maksudnya orang-orang luar tuh pasti punya mindset bahwa kalau masuk Madura tuh serem gitu. Sangar. Orangnya sangar-sangar gitu. Dulu pun itu sudah pernah terjadi. Jadi sampai sekarang kenapa itu ada cerita itu, karena zaman Belanda itu dulu sulit masuk ke sini. Nah, cuma ini tempat di Sampang satu-satunya yang benar-benar ada bangunan-bangunan Belanda ini. Kenapa hanya di sini? Karena ini dipakai untuk tempatnya PT Garam. Jadi dulu orang-orang PT Garam itu kebanyakan adalah orang-orang Belanda, mereka yang pakai rumah-rumah ini. Malah yang paling banyak di Madura itu di Sumenep. Kenapa? Karena dulu Belanda itu aksesnya masuk untuk bisnis dan lain-lain itu lewat Sumenep dan Arusbaya. Jadi hanya itu aja. Kenapa namanya Sampang pun? Karena kan disimpangi, dari dulu pun selalu disimpangi. Sampang itu tidak pernah dilewati. Yang dilewati hanya Omben. Jadi kalau misalkan dari kerajaan manapun, ketika mereka mau masuk ke Madura, ke Sumenep, ke keratonnya, mereka akan selalu lewat hanya Bangkalan, Pamekasan, Sampang dilewatin, lalu langsung ke Sumenep. Jadi nggak pernah masuk lewat kota. Gitu. Nah, bangunan ini semuanya kalau misalkan dilihat sebenarnya bangunan-bangunan di Belanda, apalagi di Sumenep, itu banyak sekali sebenarnya yang tanda-tanda kayak begini. Ada segitiga, bulat, segitiga. Itu semua tanda-tanda bahwa ini adalah bangunan-bangunannya punyanya Belanda yang masuk ke dalam lingkungan Freemason. Freemason itu adalah satu perkumpulan. Sebenarnya banyak yang orang mengira bahwa Freemason itu adalah tempat perkumpulannya kayak pemuja setan atau yang sesat lah. Padahal sebetulnya tidak. Freemason itu adalah free dari kata bebas. Mason itu adalah pemikiran. Jadi sebenarnya mereka adalah kelompok dengan pemikiran terbuka. Apapun yang mereka punya, ide-ide apapun itu boleh dikemukakan di komunikasi mereka. Kenapa dibilang ini pemuja setan? Karena mereka tidak akan memberitahu ide apapun di luar komunitas. Mereka pasti akan di situ. Nah, salah satu orang yang terkenal sebagai anggota Freemason di Indonesia adalah Basuki Abdullah, pelukis Basuki Abdullah. Terus juga ada beberapa pahlawan Indonesia juga dia masuk dalam Freemason. Dan orang-orang Freemason itu bukan orang sembarangan, mereka yang IQ-nya tinggi dan lain-lain. Nah, itu bentuk segitiga itu sebenarnya dari mistar, dari bentuk apa tuh? Bukan mistar, apa ya? Penggaris sama jangka. Jadi kalau bulat itu, makanya orang mengira bahwa bulat itu adalah kata orang mata ya, satu mata itu yang Illuminati, padahal sebetulnya enggak. Bulat itu sebetulnya adalah lambang bahwa semua untuk komunitas, satu komunitas. Only one. Siap. Ceritanya. Makasih Mbak. Kita akan menuju ke satu lagi tempat peninggalan Belanda. Apakah itu kira-kira? Kantor sama konsul Kapolo.
Cuma lapangan bola itu walaupun sekarang bentukannya kayak gitu, itu adalah lapangan bola yang paling rata. Terus juga dia kalau nggak pernah banjir, air itu selalu ke bawah gitu, turun. Jadi orang main bola di situ nggak pernah kayak Drainasinya bagus. drainasinya bagus. Orang Belanda dulu bangun Filtrasi air. Filtrasi air kan? Iya. Sudah saya bilang filtrasi air. Filtrasi air. Kalau yang ini Iya, ini Ayo, filtrasi air. Ayo, Mas Trianto, Mas Trianto. Nah, teman-teman kita lanjut dari depan tadi, kita menuju ke belakang ya. Jadi sangat banyak sekali peninggalan Belanda sejak dulu yang masih ada di sini. Mungkin teman saya Mbak Desi bisa menjelaskan apa aja Mbak yang ada di sini, bangunan-bangunan apa aja yang ada di sini seperti itu. Oke, Mas Vicky dan teman-teman semua, di belakang kita ini ada bangunan. Nanti kalau kita jalan ke sana bisa lihat kok, itu masih ada tiang-tiangnya di bawah sana. Nah, salah satu kehebatannya orang-orang Belanda pada zaman dulu adalah mereka membangun sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya sama warga-warga lokal kita Indonesia gitu. Nah, dulu ini adalah sebagai tempat untuk filtrase air. Jadi mungkin kalau misalkan kita bisa bilang ini adalah cikal bakalnya PDAM deh, bisa dibilang gitu ya, untuk filtrasi air gitu. Nah, di sini kenapa dibutuhkan ini? Karena di sini kan banyak garam ya, banyak tambak garam, airnya kan juga mungkin asin, payau, atau kadang di beberapa bagian di Madura ini, di Sampang ini agak pahit airnya karena terlalu asin. Nah, ini terbantu dengan filtrase air ini. Nah, sangat disayangkan, cuma sekarang kondisinya jadi seperti ini. Cuma kalau lagi kering itu biasanya banyak dipakai untuk foto-foto prewedding. Katanya kalau misalkan tiang-tiangnya itu seperti dulu yang GWK zaman dulu tuh, tiang-tiang gitu, tapi dalam versi mini gitu. Boleh lihat Mas Vicky. Boleh? Oke. Kita jalan ke sana ya. Let's go. Ya, ini guys, situs atau peninggalan Belanda, yang mana ini katanya filtrasi air. Emang nggak pernah terpikirkan susah unik seperti ini. Orang Belanda itu hebat banget ya. Nggak ada di pikiran aku kayak gini, nggak ngerti maksudnya apa ya. Tapi ini nyata. Di daerah mana ini? Masih di Sampang, wisata Sampang. Katanya kalau airnya habis, kalau musim kemarau itu di sini bagus buat foto prewedding sebelum nikah. Kalau mau nikah boleh ke sini. Kalau punya calon, kalau ke sini. Tapi dengan bapaknya. Di kota lain. Di Belanda apa di Madura ini guys? Peninggalan Belanda. Oke, begitulah guys videonya guys. Jangan lupa datang ya ke destinasi wisata Kampung Belanda di Sampang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye bye.